Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Rektor College Universiti Islam Perlis, Pengurusan Eksekutif College Universiti Islam Perlis, Ketua-Ketua Jabatan, Kaki Tangan, seterusnya pelajar College Universiti Islam Perlis yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke program diskusi merungkai fatwa-fatwa kontroversi Ibnu Taimiyah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis dengan berbesar hati dan sangat mengalu-alukan panel jemputan kita pada malam ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Haji Nidhal Mashhud. Selamat datang ke College Universiti Islam Perlis. Para hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Rektor College Universiti Islam Perlis, bagi menyampaikan ucap tama. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ajmal selaku pengurusi majlis pada malam ini, dan yang kita muliakan tetamu kita Ustaz Nidhal Mashhud yang datang daripada Indonesia, Ustaz Mak Rizal selaku moderator insya-Allah pada malam ini, dan semua staf-staf Kolej Universiti Islam Perlis dan juga pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi Kolej Universiti Islam Perlis. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama, walaupun program ini memang betul-betul ad hoc. Sebab apa? Sebab bila saya tahu kehadiran Ustaz Nidhal Mashhud ni ke negeri Perlis, saya sebenarnya tak perasan mana satu Ustaz Nidhal ni. Dia kata nak jumpa saya. Saya pun tanya dengan Dr. Yusof, kawan saya lah, yang menjadi wakil perantara antara kami ni. Bila dia kata Ustaz Nidhal, dia kata banyak menulis di Facebook. Rupanya dekat Facebook dia ada nama lain. Dia ada nama lain. Saya tak boleh beritahu nama dia sebab dia kata dia suka low profile. Nanti dia cerita, kalau dia nak cerita, dia ceritalah. Tapi dekat Facebook Ustaz Nidhal ni banyak menulis, dan saya secara peribadinya memang banyak mengambil manfaat daripada Ustaz Nidhal ni, terutama dalam bab-bab isu-isu yang berkaitan dengan akidah, isu-isu yang berkaitan dengan Ibnu Taimiyah. Jadi bila saya tahu saja, saya bagi tahu dengan Dr. Yusof, saya kata tak bolehlah kita kena bawa ke KUIPS untuk kita ambil sedikit manfaat. Jadi ini satu, orang kata apa, peluang bagi pelajar-pelajar KUIPS dan juga yang berada di online juga, untuk sama-sama kita ambil manfaat. Tajuk ni agak berat kerana nak merungkai fatwa kontroversi Ibn Taimiyah. Kita bukan pentaksud Ibn Taimiyah. Ada beberapa pandangan Ibn Taimiyah yang kita tak setuju, tetapi kita tidak mahu untuk menzalimi sesiapa saja di kalangan alim, di kalangan ulama-ulama kita. Jadi mungkin ada beberapa isu yang nak dikupas oleh Ustaz Nidhal pada malam ini, dibantu oleh Ustaz Mak Rizal. Jadi kita ambil manfaat, yang mana KUIPS perlu untuk menjadi kita kata universiti yang bukan hanya membincangkan isu-isu yang konvensional, membincangkan isu-isu yang biasa, tetapi kita perlu pergi lebih jauh daripada itu. Kita perlu ada jawapan bagi isu-isu yang melanda umat. Jadi kita sediakan pentas fikrah KUIPS, kita panggil pakar-pakar, kita panggil mereka-mereka yang ada pengetahuan untuk berkongsi ilmu dengan kita. Jadi nasihat saya kepada mahasiswa dan penonton yang mendengar secara dalam talian, ambil manfaat sebaiknya. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada staf Kolej Universiti Islam Perlis yang bersungguh menganjurkan, walaupun dalam keadaan yang singkat. Alhamdulillah kita berjaya. Dan saya juga nak ucap terima kasih banyak kepada Global Ihsan kerana membawakan siaran ini secara dalam talian. Terima kasih banyak, dan insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita memang ingin berkolaborasi. Cuma sepatutnya datang pada malam ni dua orang, iaitu Ustaz Nidhal dan seorang lagi Ustaz apa nama? Ustaz Rustang.
Cuma Ustaz Rustam tidak berjaya melepaskan diri daripada Indonesia kerana ada masalah dengan pasportnya, dan insya-Allah pada masa akan datang kita cuba untuk jemput lagi. Akan ada kolaborasi pada masa akan datang insya-Allah setelah terjalinnya ukhuwah sesama kita. Insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz Nidal sekali lagi, terima kasih pada semua yang hadir. Kita cuba untuk mengambil manfaat pada malam ini insya-Allah. Itu je daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, agenda majlis kita pada malam ini diteruskan dengan sesi diskusi yang akan mengupas berkaitan dengan tajuk merungkai fatwa-fatwa kontroversi Ibnu Taimiyah. Sesi diskusi ini akan dikendalikan oleh yang berusaha Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Haji Nidal Mashhud dan juga Ustaz Muhammad Rizal untuk mengambil tempat. Seterusnya, saya menyerahkan majlis pada malam ini kepada Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan untuk meneruskan sesi diskusi pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Terima kasih kepada Al-Fadil pengurusi Saudara Saiful Ajmal yang dihormati dan dikasihi Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, Rektor KUIPS, barisan pensyarah kanan, para asatizah dan seterusnya, para pelajar dan hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Bersama dengan saya untuk kita berdiskusi satu tajuk yang sangat besar mengenai seorang tokoh ilmuwan agung umat ini yang di kalangan orang yang memujinya juga banyak, tidak kurang juga yang mengkritik, mengkeji dan sebagainya. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, nama susuk tubuh yang akan sama-sama kita diskusikan pada malam ini. Kita mendatangkan khas Al-Fadil Ustaz Nidal Mashhud daripada bumi Jawa Timur untuk bersama-sama memberikan buah fikiran dan juga menjawab beberapa kontroversi yang timbul mengenai Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sebelum kita nak memulakan diskusi pada malam ini, seperti yang disebut oleh Dr. Rozaimi tadi, program ini ialah program yang kita mengambil kesempatan dengan kedatangan Al-Fadil Ustaz Nidal di Perlis yang ada persidangan Rabitah Da'i dan juga ilmuwan Asia Tenggara di Regency, Hotel Regency. Jadi kesempatan itu kita ambil. Jadi dalam keadaan yang agak pantas, kita dapat menganjurkan diskusi pada malam ini. Cuma sebelum Ustaz Nidal mulakan pembentangan beliau dengan soalan-soalan yang akan saya ajukan, saya diberi peluang oleh Ustaz Nidal untuk memulakan sedikit pengantar sebelum beliau bersedia dengan pembentangannya. Saya akan membacakan sedikit biodata ringkas, kita panggil narasumber kalau di sana, betul lah? Iaitu pembicaranya ataupun tokoh yang akan bercakapnya, iaitu Ustaz Nidal Mashhud yang dilahirkan di Gresik
tanggal 21 Rabiul Awal 1403 Hijrah. Merupakan lulusan fakultas, kalau di sini fakulti lah, Usuluddin, University Al-Azhar, Qahirah, Mesir. Sudah berkeluarga, mendirikan rumah tangga dan mempunyai 4 anak. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati keluarganya. Beliau sekarang bertugas sebagai musyrif atau pendiri, mungkin kita boleh sebut pengetua mudir di Pesantren Mas Kumambang di Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Beliau juga menjawat jawatan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia wilayah Mesir. Beliau juga merupakan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia wilayah Gresik dan Direktor atau Pengarah Pusat Kajian Akidah Ihkam. Itu sedikit latar belakang yang saya sempat ambil daripada beliau. Sebelum kita nak memulakan diskusi ini, pada pusingan yang pertama saya akan memberi ruang kepada Al-Fadhil Ustaz Nidal untuk memberikan latar secara ringkas tentang manusia yang bernama Ibnu Taimiyah. Kerana kita semua faham Ibnu Taimiyah ini sangat kontroversi sepanjang zaman. Bukan sahaja selepas beliau meninggal dunia, tapi semasa hidupnya juga sudah penuh rintangan dan dugaan. Beliau boleh dikatakan hampir kebanyakan usianya dihabiskan di dalam penjara. Dan beliau ini ketika hidupnya boleh dikatakan seorang ulama yang begitu komprehensif, menyeluruh. Kerana beliau bukan sahaja berjihad dengan pena, tulisan. Beliau mengarang karya-karya yang begitu banyak. Dan saya rasa penuntut-penuntut KUIPS patut mengenali karya-karya beliau. Tidak ada suatu bahagian yang tidak ditulis oleh Ibn Taimiyah. Beliau menulis kitab untuk menjawab Kristian. Dalam kitabnya yang terkenal, Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Untuk menjawab orang-orang Kristian. Perbandingan agama umpamanya. Beliau juga menjawab golongan Syiah dalam kitabnya yang terkenal Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Syiah. Beliau juga bukan sahaja menjawab golongan Kristian, menjawab golongan Syiah, beliau juga menjawab bangkit menentang golongan liberal dalam kitabnya yang terkenal Darut Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Artinya dalam setiap bidang itu ada karyanya. Jadi orang yang banyak menulis, banyak membuat kerja, tentu ada salah dan silapnya. Beliau juga dikenali sebagai orang yang dikatakan sangat suka menghentam, suka mengkritik para ulama. Tetapi jangan lupa beliau menulis kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam bertujuan untuk membela para imam. Jadi orang yang seperti ini untuk didiskusikan dalam masa yang ringkas dan pendek 1 jam ini, tak mungkin kita dapat menyelesaikan kontroversi yang timbul. Tapi kita akan cuba menjawab 1-2 isu sahaja sebagai pembuka kepada jalan. Dan Alhamdulillah tahniah kepada KUIP yang membuka diskusi ini, gelanggang ini, supaya menjadi perintis kepada diskusi-diskusi yang berikutnya. Jadi cukup dahulu saya sudah melihat di layar laptopnya sudah tersedia bahannya, jadi saya boleh mulakan. Jadi seperti yang saya janjikan, saya memberi ruang dalam 15 minit secara ringkas Al-Fadhil Ustaz Nidal untuk menyebut tentang Al-Imam Ibn Taimiyah secara ringkas, latarnya, zamannya. Kita jangan lupa beliau antara ulama yang turun ke medan perang, berjihad dengan pen dan pedang melawan penjajah Tatar, Mogul. Kita mungkin boleh bercakap sekarang tetapi tidak mengalami apa yang beliau alami pada zamannya. Sebab itu fatwa-fatwanya mesti dibaca dalam konteks zamannya, bukan dibaca di luar konteks. Jadi saya mempersilakan Fadil Ustaz Nidal untuk memulakan diskusi kita
memberikan pencerahan tentang latar hidup Ibn Taimiyah secara ringkas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hubban wa ta'ziman wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman mazida. Yang saya hormati guru kita semua, Profesor Dr. Rozaimi Ramli, hafizahullah, Ustadz moderator yang berbahagia yang sudah beliau lebih performanya lebih bagus dari saya. Semestinya bisa menggantikan ya, Ustaz Saiful selaku pembawa acara dan juga para hadirin sekalian, para dosen. Apa di sini dosen? Dekan. Para pensyarah di College University Islam Perlis ya. Yang semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugas tarbiyah dan ta'lim. Para mahasiswa sekalian serta hadirin juga di mungkin Zoom atau Facebook dan YouTube yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tak pandai lah cakap Melayu. Tak boleh cakap bagus Melayu, orang Indonesia. Jadi nanti saya akan menyampaikan secara alami dalam bahasa Indonesia. Kalau ada kosakata atau kalimat atau ungkapan yang kurang dimengerti, boleh dikonfirmasi ya. Termasuk juga kalau nanti ada pertanyaan saya kurang paham, tolong dijelaskan. Tapi insya Allah mudah ya, apalagi untuk mahasiswa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini memang kegiatan di sela-sela kita ada acara di akhir-akhir begini, kemudian dari pagi bahkan tadi malam kita rapat sampai lepas tengah malam. Setelah itu dari subuh sampai siang banyak kegiatan di luar. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menyiapkan materi yang mudah untuk ditampilkan dan dibaca. Tapi mari kita manfaatkan kesempatan ini ya, untuk saling berbagi pengetahuan, saling nanti berdiskusi. Saya lebih banyak nanti berharap diskusinya lebih aktif, ya, khususnya ini para mahasiswa. Ya, jangan malu untuk bertanya, termasuk kalau ada salah silakan dikoreksi, silakan beri masukan. Begitu juga kita sampaikan yang sama kepada para hadirin yang mengikuti secara online. Ya. Khususnya dari teman-teman, saya menyapa secara khusus mungkin kawan-kawan saya di Indonesia ya, dari Pusat Kajian Akidah Ihkam, serta dari berbagai tempat lainnya, termasuk khususnya di Malaysia ada kawan-kawan Ustaz Yusuf, Ustaz Salman dan lainnya mungkin sebagian hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kita di pertemuan ini mendapatkan manfaat. Ya, paling tidak ada 3 manfaat. Yang pertama, dalam tema ini kita mendapatkan wawasan baru ya, dan itu cukup penting. Tentu dalam kesempatan yang mungkin hanya berapa 1 atau 2 jam ini ya, 1 jam lebih ini tidak cukup banyak wawasan yang bisa kita dapatkan, tapi paling tidak kita dapat kunci-kuncinya untuk kita lanjutkan lagi ya. Apalagi antum sekalian adalah para akademisi ya, untuk bisa mendalami lebih lanjut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita membahas isu-isu kontroversial seputar Ibnu Taimiyah. Sesuatu yang kontroversial tentu ada 2 sudut pandang, ada 2 pendapat yang berbenturan ya, bercanggah. Ada kadang lebih dari 2 pendapat. Nah, tugas kita selaku pembelajar ataupun
pengkaji dan akademisi adalah mendalami argumentasi dari masing-masing sudut pandang itu, lalu keluar dengan hasil mana yang paling kuat. Nah, kita di sini hanya menyampaikan beberapa jawaban atau kesimpulan yang nantinya antum sekalian bisa mendalami lebih lanjut, ya, mengkonfirmasi di referensi yang ada, mengecek dari sejarah yang ada, kemudian membandingkan lagi untuk betul-betul mantap. Ini tadi saya obrolkan dengan Profesor Rozaimi di perjalanan, ya. Jadi selain kita ada tambah wawasan baru bagi yang belum tahu, yang kedua adalah menghidupkan gairah untuk mengkaji, ya. Mengkaji sehingga ketika kita memilih satu pandangan atau satu pendapat bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang betul-betul tahu dasar dan landasannya. Bisa dipahami ya bahasa saya. Nah, ini yang kedua dan sangat penting karena keilmuan itu akan jalan terus, ya. Lalu yang ketiga yang juga tidak kalah penting, ya, ini karena satu isu yang cukup panas menyangkut seorang tokoh yang sangat terkenal, ya, tapi sekaligus kontroversial, kemudian temanya adalah tema akidah. Nah, maka di sini spesifik tentang Ibnu Taimiyah, barangkali ada isu-isu selama ini yang belum clear. Nah, semoga nanti dalam kesempatan kali ini kita bisa mengklirkan atau memberikan kunci untuk memperjelas lebih lanjut. Nah, itu. Jadi 3 manfaat itu paling tidak saya harapkan, ya, ada wawasan baru, kemudian ada gairah untuk mengkaji lebih tinggi, lalu secara spesifik ada jawaban-jawaban yang jelas dan clear mengenai isu yang kita bahas kali ini. Saya mulai sedikit dengan ini ada makalah panjang, tapi saya akan ambil beberapa poin saja, ya. Beberapa poin saja. Seorang tokoh, ya, termasuk tokoh kita kali ini, ya, Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibn Abil Mahasin, ya, Abdussalam Ibn Taimiyah rahimahullah, tokoh yang sangat terkenal. Banyak sekali buku-buku yang secara khusus membahas beliau. Mungkin ada sampai belasan buku, ya. Lalu sejarah beliau juga ada di semua atau rata-rata buku sejarah para ulama. Nah, itu mudah untuk diambil, ya, informasi detail mengenai kapan beliau lahir, ya. Beliau lahir hari Jumat. Kemudian kapan beliau wafat dan seterusnya, itu bisa dengan mudah antum mendapatkan di sana. Nah, tapi saya di sini akan mengambil poin-poin yang penting yang ada kaitan dengan tema, ya, yang ada kaitan tema. Jadi beliau lahir di wilayah yang namanya Harran, kemudian sejak kecil dibawa oleh keluarganya ke wilayah Syam, ya. Wilayah Syam, hidup di Syam itu mana? Syria saja. Syria, Palestina, Lebanon, dan Yordania, wilayah sekitar itu, atau wilayah dulu disebut Baitul Maqdis, ya. Beliau dibawa ke sana khususnya di lokasi yang sekarang masuk kawasan Damaskus. Lalu keluarganya hidup di sana sebagai tokoh yang terpandang, ya. Lalu kemudian khususnya di mazhab Al-Hambali. Ini wilayah yang sangat subur keilmuan, ya. Dan beliau hidup sejak kecil di situ. Bahkan punya atau terlihat kelebihannya sejak masih kecil, ya. Beliau anak pertama, punya banyak adik. Ada satu cerita, tidak apa-apa saya kurang sistematis, ya. Yang penting barangkali ada manfaatnya. Lebih bisa diingat ketimbang saya sebut angka-angka nanti tahun lahir, tahun wafat, ya, antum keluar mungkin lupa. Ya, beliau ketika waktu itu pernah suatu ketika hari Sabtu, nah tepatnya, biasa keluarganya Ibnu Taimiyah, ya, ayah beliau Abdul Halim namanya, ya, Ibni Abdussalam, itu biasa membawa semua anak-anaknya main ke taman. Pernah main ke taman, ya.
Ya, beliau membawa anaknya ke taman untuk rehat dari aktivitas sehari-hari. Tapi Ibnu Taimiyah tidak mau. Beliau minta izin agar hari itu dibiarkan di rumah. Kenapa? Karena beliau punya homework, punya PR untuk membaca satu buku. Kalau tidak salah judulnya, lupa saya, Jannatul Munadhir. Ya. Satu buku mungkin kalau kita cetak sekarang 1,5 jilid lah. Ya. Beliau ingin baca buku itu habis dan hafal. Nah, ditinggal sama ayahnya. Ketika ayahnya pulang, beliau bilang, adik-adik kamu nih sedih karena tidak ditemani oleh kakaknya. Nah, apa yang kamu lakukan hari ini? Beliau bilang, saya sudah hafal buku ini. Kemudian diuji, dicek, betul hafal. Masya Allah, dicium keningnya sama ayahnya. Ya. Kemudian bilang, jangan cerita siapa-siapa. Ya, jangan cerita siapa-siapa. Nah, itu gambaran ketika masih kecil secara keilmuan. Lalu kemudian secara ifadah atau memberikan manfaat, ya. Beliau sebelumnya itu waktu masih anak-anak suka pergi ke namanya katatib, ya, atau semacam tempat belajar Al-Quran lah. Ya, suka pergi ke sana, biasa membawa lembaran. Ya. Lalu di tengah jalan itu suka ketemu dengan tetangga Yahudi. Ya, tetangga Yahudi kadang-kadang sempat ngobrol, tahu ngobrol ya? Ya, bincang-bincang. Sekian lama akhirnya Yahudi ini masuk Islam oleh anak kecil Ahmad bin Abdul Halim itu. Ya, bahkan aktivitas keilmuan beliau ini juga sudah tampak ketika kecil, masa beliau baru mencapai usia balik. Ya, di dalam mimpi pernah berdebat dengan Ibnu Sina, ya, bicara soal teori emanasi. Ya, teori emanasi itu teori dalam filsafat menganggap bahwa seisi alam ini bukan dicipta oleh Tuhan, tapi dilahirkan. Ya, muncul secara otomatis tanpa dikehendaki dan dibuat oleh Tuhan. Ya, tapi kemudian dalam teori emanasi formatnya beda-beda. Ada yang hanya 3 hubungan langsung sampai ke alam semesta fisik seperti yang kita saksikan. Ada yang perlu sampai 9 atau 10 perantara. Jadi dianggap dalam teori khurafat Yunani ini, ya, Tuhan itu melahirkan suatu entitas yang bernama intelek, ya, suatu entitas fakultatif, ya. Ini bahasa agak sulit, tapi yang jelas sesuatu yang tidak fisikal, ya. Yang pertama, kemudian yang pertama ini melahirkan 3 turunan, yaitu intelek kedua, ya, kemudian jiwa pertama, kemudian alam fisikal pertama, dan seterusnya sampai kemudian alam fisikal yang kita tempati. Singkat kata, kita tidak bahas itu. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang menyebabkan harus sampai 9 turunan baru melahirkan alam? Ya, tidak ada argumentasinya. Nah, ini beliau sampaikan ketika di mana? Di dalam mimpi. Dalam mimpi berdebat dengan Ibnu Sina. Artinya menunjukkan, ya, kalau di mimpi saja bisa berdebat secara argumentatif, apalagi di kehidupan nyata. Maka tidak heran kalau beliau sejak usia 17 tahun, ya, sudah menggantikan ayahnya, ya, mengampu atau mengajar semua mata pelajaran yang biasa diajar ayahnya, ya, di madrasah yang ditinggalkan beliau. Itu baru bahkan sejak umur 11 tahun. Nah, kemudian setelah itu beliau tinggalkan, ya, dipasrahkan kepada tokoh lain. Karena beliau akan melakukan rihla dan aktivitas yang lebih luas. Maka ketika usia 21 tahun, ya, sudah menjadi rujukan, sudah menjadi mufti. Ini rata-rata yang di sini berapa tahun? 20, 17,
20 ya. Insya Allah 1 tahun lagi jadi mufti semua. Ya, setelah ada usaha dan doa yang kuat. Bahkan ulama atau alim yang melantik Ibnu Taimiyah sebagai mufti itu setelah beberapa tahun beliau sangat bangga. Saya yang pertama melantik beliau ini jadi mufti. Ya. Luar biasa karena dan itu terlihat dari karya nyata. Ya. Ini satu kelebihan sejarah ulama, ya, beda dengan sejarah orang sakti mungkin yang bisa terbang di atas udara, yang bisa berjalan di atas langit. Ya. Dalam kisah-kisah fiktif misalnya, itu tidak ada peninggalan yang bisa dilihat langsung. Ya. Atau orang yang betul-betul punya karomah tapi sifatnya hanya bisa dinikmati oleh orang yang menyaksikan. Kalau ulama itu karomahnya terlihat langsung dari hasil karyanya. Jadi sebagian ulama kalau kita hitung masa hidup beliau, ya, kemudian masa beliau berkarya sampai beliau wafat, ketahuan berapa tahun. Lalu kita lihat karyanya, ya, sekian ribu lembar, kita bagi dengan jumlah tahun beliau hidup, kadang tidak masuk akal. Ini berarti satu alim ini satu hari menulis sekitar 500 sampai 1000 lembar kalau dibandingkan dengan karyanya. Tapi itu sesuatu yang nyata. Dan ini juga termasuk yang terjadi pada diri Ibnu Taimiyah. Tapi kemudian kita tahu sebabnya, ya, misalnya diceritakan oleh murid beliau Ibnul Qayyim, ya, kana yaktubu fi yaumin ma yansahuhun nasikh fi jumu'ah. Saking cepatnya beliau nulis, kalau nulis dalam satu hari, untuk orang lain menyalin ulang tulisan beliau itu butuh waktu 1 pekan. Tulisannya sangat cepat dan beliau punya khot yang sangat jelek. Saking cepatnya sangat jelek. Kadang-kadang beliau sendiri lupa ini bacaannya apa sebetulnya. Ya karena mirip, ya, karena mirip, butuh mengingat-ingat lagi, perlu ingat-ingat lagi apa kira-kira yang dulu saya tulis. Tapi beliau punya asisten namanya Ibnu Rusyaik, itu biasa membacakan ini, antum maksudnya nulis ini. Ya. Macam di Indonesia itu ada dokter, kalau tulis resep itu tulisannya sulit, ya, tulisannya sulit dibaca. Nah, itu karena sangat cepat, ya. Antum bisa bayangkan nulis 1 hari perlu 1 pekan untuk bisa disalin ulang. Dan saya lihat secara langsung karya-karya manuskrip Ibnu Taimiyah yang hasil tulisan tangan beliau memang khotnya sangat jelek, ya, dan sangat sulit dibaca. Kadang dari cerita para muhakkikin atau yang menerbitkan ulang secara cermat atau kritis karya-karya beliau itu, kadang 1 halaman itu perlu mungkin bisa jadi 2 pekan, ya, untuk memastikan ini tulisannya seperti ini. Tapi sangat cepatnya. Padahal yang beliau tulis bukan novel. Bukan cerita yang langsung dikarang dari pikiran, tapi tema-tema sangat berat, filsafat, akidah, kalam, kadang fikih yang masuk detail. Kemudian di sela-sela nulis itu beliau ambil dari berbagai macam referensi. Ya, karena Ibnu Taimiyah dikenal hafalannya sangat dahsyat. Bahkan konon kalau baca buku, ya, ketika buka buku, yang sebelah kiri tutup dulu. Kenapa? Karena begitu lihat langsung hafal. Ya, langsung hafal walaupun tidak 100% ya. Tapi cepat, dan itu dibuktikan sendiri pertama kali oleh ayahnya tadi, lalu oleh para ulama yang lain. Ini kita bicara soal kelebihan beliau, ya, bakat dan kemampuan khususnya dalam bidang keilmuan. Ya. Yang kedua kita bicara soal semangat beliau, ya, dan semangat beliau dalam beramal, ya, seperti tadi termasuk masih sejak kecil sudah mengislamkan orang Yahudi, ya. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah semangat beliau untuk berbesar hati. Ini luar biasa, ya. Terkenal luar biasa semangat beliau dalam sama sekali tidak punya, ya, kalau kita lihat dari sejarah yang ada, ya, tidak punya mental negatif yang secara manusiawi bisa dimiliki oleh banyak orang, ya. Atau kalaupun punya tidak begitu kelihatan.
Satu contoh nyata, beliau pernah punya dulu musuh ya, namanya Al-Bakri sebutannya. Ini ketika masih sehaluan dengan penguasa, berusaha bagaimana Ibnu Taimiyah ini bisa dibunuh, dieksekusi, bahkan sampai dibunuh. Ya, tapi kemudian penguasanya berganti, ya, Al-Bakri menjadi ketakutan. Ya, lari ke sana kemari, tidak mendapatkan tempat berlindung, ya, bernaung kecuali di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya, dan sama beliau dipersilahkan dilindungi. Ya, dilindungi. Lalu kemudian datang masyarakat, ya, ke tempat itu, ya, ingin menghukum Al-Bakri. Ibnu Taimiyah keluar, beliau cerita, kalian ingin menyerang dia, apa alasannya? Kan hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, karena hak Allah, ya, yang dinodai, maka biarkan itu, ya, biarkan itu dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau pihak yang berwenang. Itu pertama. Jadi tidak perlu kalian yang mengeksekusi. Yang kedua, kalian ingin menghukum Al-Bakri karena dia telah menzalimi saya. Kalau yang kedua ini saya sudah maafkan. Jadi tidak bisa jadi alasan. Yang ketiga, kalau kalian datang ini untuk hak kalian, kalian dizalimi oleh Al-Bakri, ya boleh saja. Tapi saya menganjurkan tidak. Dan kalau kalian tidak ikut nasihat saya, jangan mengaku sebagai pengikut atau murid saya. Artinya akhirnya kemudian pulang. Ini satu semangat jiwa yang sangat besar. Ya, terkenal beliau di penjara berkali-kali, ya, bahkan sampai 7 kali. Tapi setelah sekian lama di penjara, justru ucapan beliau yang sangat dahsyat. Dan ini kita mengingatkan kita kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, "Lau kana lirrajuli ayyashkura man adzahu la syakartu kullaman tasabbaba fi hadhil waqi'ah." Kalau seandainya layak atau patut seseorang itu berterima kasih kepada orang yang telah menganiaya dia, nah, tentu saya akan berterima kasih kepada semua yang menyebabkan saya di penjara ini. Kenapa? Karena justru di dalam penjara itu beliau menemukan banyak sekali manfaat. Ada waktu luang, ya, kosong untuk bisa beribadah dengan fokus, ya. Kemudian fokus pada dunia keilmuan. Ya. Bahkan beliau ketika melihat di depan penjara, ya, itu sudah bertafaul, sudah optimis akan mendapatkan kebaikan. Wa dhuriba bainahum bisur batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al'adzab. Ya, mengambil ibrah dari ayat ini. Ya, ayat yang secara makna umum mengatakan ini kawasan atau wilayah atau tempat yang di dalamnya itu penuh dengan rahmah, tapi dari luar seolah-olah azab. Nah, beliau mau melihat penjara seperti itu, ya. Sama sekali tidak merasa sedih, ya. Bahkan pernah di salah satu persidangan, ya, hakimnya ini bingung, kenapa, bagaimana ini mau dihukumi karena tidak cukup bukti. Kata Ibnu Taimiyah, sudah saya masuk ke penjara dan kalian tidak perlu pening, ya. Saya masuk saja ke penjara, selesai masalah. Ya. Karena beliau sendiri di luar penjara itu hidupnya juga sangat sederhana, sehingga di dalam penjara pun tidak ada beza. Ya, pernah waktu kecil ibunya keluar, ya, tanpa meninggalkan makanan yang cukup, beliau datang melihat buah walo, ya, kalau di kita itu di Jawa namanya, ya, itu sudah terbakar, ya, sudah gosong, tahu gosong saya. Jadi dimasaknya kelebihan, ya. Itu beliau makan biasa saja sudah selesai, tanpa ada tambahan pemanis, tanpa apa, dan itu sudah cukup. Ini kebiasaan beliau sejak kecil, ya. Memakai apa yang ada, kemudian makan apa yang tersedia, kalau ada, ya, kalau tidak ada, ditambah dengan semangat sedekah yang kuat. Setiap hari Jumat terkenal Ibnu Taimiyah itu kalau mau berangkat sholat Jumat, ambil apa yang ada di rumah, sedekahkan ke orang sebelum datang ke rumah. Nah, ini menggambarkan bukan hanya
keilmuan yang kuat, ya, tapi juga kepribadian yang luar biasa. Karena itu tidak heran kalau kemudian karya-karya beliau yang ada sangat luar biasa. Nah, saya tambahkan satu poin singkat, ya. Karena ini sebagai pengantar untuk sekedar mengenalkan tokoh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. Lalu yang terakhir, ya, kelebihan yang alhamdulillah bisa kita rasakan, ya, dari karya-karya yang beliau tinggalkan, ya, mungkin bisa dibagi menonjol pada tiga hal. Pertama adalah wawasan yang sangat luas. Ini diakui oleh para ulama, bukan orang biasa di zaman beliau. Yang ulamanya ini sendiri ulama yang level tinggi. Misalnya Imam Az-Zahabi. Tahu Imam Az-Zahabi? Ya, Syamsuddin Ibnu Az-Zahabi. Jadi ayah beliau itu kalau tidak salah tukang emas, makanya julukannya Az-Zahabi. Nah, beliau anaknya Ibnu Az-Zahabi. Itu mengatakan haditsun la ya'rifuhu Ibnu Taimiyah falaysa bihadits. Hadis yang tidak dikenal oleh Ibnu Taimiyah berarti bukan hadis. Artinya ini orang seolah-olah sudah menguasai semua hadis, paling tidak dari matan-matannya. Ya. Dan itu biasa beliau dalam karya mengambil hadis dan tahu posisinya di mana, menukilnya, ya. Bukan berarti orang yang maksum, bukan. Kadang kita temukan ada salah. Ya, hadis misalnya di Sunan At-Tirmidzi belum disebutkan kepada Imam Muslim misalnya, ya. Dengan lafadz yang bukan ada di Sunan di Sahih Muslim itu biasa, ya. Tapi sangat sedikit. Jadi ulama yang hebat itu bukan ulama yang tidak punya kekeliruan atau kesalahan, tapi yang kekeliruannya bisa dihitung, ya, sehingga pada dasarnya benar. Ini satu. Jadi wawasan yang sangat luas. Dan wawasan luas bukan hanya di satu bidang ilmu, ya. Apalagi kalau masuk ilmu akidah, ilmu yang jarang dimiliki orang, ya, para ulama saat itu. Kalau sudah bicara soal aneka macam teori filsafat, ya, teori kalam, aneka macam pandangan dalam tasawuf, ya, bukan hanya yang itu, tapi juga pandangan akidah dari para ulama sunnah sebelumnya, ya, para ulama hadis, para ulama athar yang sekaligus menulis tema di bidang akidah. Itu juga beliau tahu. Yang kadang-kadang orang hanya fokus di filsafat saja. Kadang-kadang orang hanya fokus di mutakallimin, ya, di ilmu kalam saja. Yang perdebatan antara sekte-sekte kalam, ya. Tapi tidak mengenal warisan akidah dari orang-orang semisal Imam Ahmad, ya, Imam Bukhari, kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Ibnu Huzaimah dan seterusnya. Nah, tapi beliau secara luas mengetahui itu, ilmu tafsir, ya, kemudian ulumul Quran, kemudian ilmu fikih, ya, dengan berbagai macam madhab. Ya, bukan hanya satu madhab fokus di madhab Hambali, tidak, tapi semuanya. Ya. Kemudian sejarah Islam, ya, bukan hanya sejarah Islam, tapi termasuk sejarah umat-umat sebelumnya. Nah, ini luas sekali dan itu diakui banyak pihak, baik yang pro dengan pemikiran beliau maupun kontra, sehingga tidak perlu kita perdalam, ya, karena ini sudah sesuatu yang diakui. Nah, itu yang pertama, ya, keluasan ilmu. Lalu yang kedua adalah kedalaman analisis. Nah, kadang-kadang orang, ya, atau seorang alim atau ulama itu ilmunya luas tapi kurang mendalam. Ya, kurang mendalam, kemudian kurang kritis, ya, kurang kritis, sehingga kadang semua dihimpun, ditampilkan, disampaikan, tapi tidak mendalam. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ya, beliau adalah punya sikap yang sangat dewasa, termasuk dalam dunia keilmuan, dan ini memberikan efek yang sangat jelas di karya-karya yang beliau tampilkan. Ya, betul beliau banyak mengkritik Asy'ariyah, tapi ketika Asy'ariyah dizalimi oleh Rafidhah, ya, misalnya oleh penulis Minhaju Al-Karamah yang kemudian beliau sebut Minhajun Nadamah, ya, lalu beliau nulis Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, ya, Ibnul Mutahhir Al-Hulli, ya. Sebagian orang menyebutnya Ibnul Munajjis Al-Hulli, ya, tapi ini tidak penting. Ya, ketika di situ Asy'ariyah dizalimi, ya,
disebut dengan sebutan yang tidak semestinya atau disampaikan mazhab mereka tidak seperti aslinya, di situ Ibnu Taimiyah membela. Ya. Dan membandingkan satu kelompok, misalnya satu Asy'ariyah itu beda-beda, antara Abul Hasan tidak sama dengan Ibnu Furaq. Ya, antara Abul Hasan dan Ibnu Furaq tidak sama dengan Al-Juwaini. Ya, jadi satu mazhab, satu kelompok belum tentu pemikirannya sama. Dan itu butuh detail tadi, butuh analisa yang, butuh wawasan yang luas, butuh analisa yang cermat. Kemudian diberikan penyikapan yang berbeda, karena kita tidak bisa menyikapi satu kelompok semuanya statusnya A atau B, ketika kelompok itu berbeda-beda, ya. Sehingga masing-masing tokoh punya penilaian sendiri-sendiri. Nah, ini bagian dari kedewasaan sikap. Kemudian tidak berlarut-larut dengan perdebatan tanpa ada kesimpulan. Nah, barangkali itu sekilas, ya, tidak terlalu detail yang saya sampaikan, tapi barangkali ini lebih penting ketimbang saya cerita detail-detail dalam perjalanan hidup beliau, yang itu bisa kita baca semua di buku-buku yang ada. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di atas sedikit pengenalan yang begitu mendalam jugalah yang disebut oleh Ustaz Nidhal. Cuma yang menariknya di poin yang akhir itu memang diakui Ibn Taimiyah ini bersikap adil dan insaf termasuk kepada pihak yang berlawanan. Seperti contoh yang disebut Ustaz Nidhal tadi, beliau mempertahankan dan memperbetulkan salah tanggap terhadap Asy'ariyah itu sendiri. Artinya beliau juga menguasai Asy'ariyah itu sendiri. Baik, jadi kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Oleh kerana ni adalah hard talk, jadi saya kena bagi panas sikit lah. Soalan yang berikutnya, jika tak difahami soalan boleh ditanya. Ya. Tadi satu pekan itu satu minggu. Ya, bukan satu pekan itu seluruh pekan. Nanti dipahami seluruh pekan itu mau diterjemah. Apa yang Ibn Taimiyah cakap, bukan satu pekan itu satu minggu mau disalin. Itu Ibn Taimiyah, kalau kita entah berapa minggu. Baik, okey. Ibn Taimiyah terkenal sebagai antara ulama yang dikatakan fatwa-fatwanya menjadi punca kepada keganasan, teror. Itu antaranya ada yang mengatakan, beliau mengatakan jika tidak bertaubat dibunuh, asyik dibunuh saja. Ya, itu satu. Sehingga kan jika tidak usalli atau orang-orang yang usalli juga dibunuh. Masya Allah. Sudah berapa ramai orang usalli di Perlis ini yang sudah dibunuh. Entahlah kenapa. Datangnya juga tidak dibunuh, boleh balik pulang begitu saja. Ya, satu lagi dikatakan Ibnu Taimiyah ini tidak membenarkan orang pergi menziarahi makam Nabi. Ya, itu maksudnya kontroversi itu fatwanya. Mungkin boleh digabung. Ya kan, fatwanya katanya yang kontroversi itu dia tak melarang ziarah ke kubur Nabi. Fatwanya juga menjadi punca teror dan segala. Mungkin boleh dijawab dalam masa yang dipersilakan. Ya, kalau tidak bertobat dibunuh. Itu ungkapan yang terkenal dalam dunia turas, bukan hanya dari Ibnu Taimiyah. Istatabu fa intaba wa illa kutila. Jadi orang yang kesalahannya dalam bidang agama khususnya itu sudah ekstrim, ya, mengubah syariat, kemudian menambah syariat yang bertentangan dan seterusnya, ya, itu atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia murtad, ya, secara agama, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, itu yustatab. Dia perlu diminta atau dipaksa atau disuruh untuk bertaubat. Nah, bertaubat biasanya selama 3 hari di penjara untuk diminta bertaubat. Kalau tidak bertaubat kemudian dibunuh, ya, dibunuh. Jadi di sini ada 3 poin. Ya. Pertama, dia diminta atau disuruh bertaubat. Kemudian diberi masa 3 hari. Ya, kalau juga tidak bertaubat baru dieksekusi apa? Dibunuh. Nah, orang yang salahnya ekstrim dalam bidang agama patut tak diminta bertobat? Sudah sesuai kan? Kemudian bertaubatnya tidak
hanya diberi kesempatan 1 jam, 2 jam, tapi 3 hari. Ya, sambil dia fokus di penjara, ini juga tidak ada masalah. Ya. Kemudian kalau tidak juga bertaubat, dibunuh karena sudah dinilai murtad atau melakukan pelanggaran ekstrim dalam bidang agama. Terus apa yang salah dari 3 poin ini? Pertama, orang sesat ekstrim dia diminta taubat, tidak ada yang salah. Kemudian dia diberi waktu kesempatan 3 hari, tidak ada yang salah. Ya. Lalu kalau sudah diberikan kesempatan 3 hari, lalu dia diberitahu, ya, kamu pilih bertaubat ataukah tetap pada kesesatan ini? Dia bilang, saya tetap di sini. Ya. Kalau tetap di sini nanti kamu dibunuh. Oke, tidak apa-apa. Atau dia tetap ngotot. Nah, itu sudah berarti tingkat pelanggaran yang sangat ekstrim, sehingga layak untuk diberikan eksekusi, dibunuh. Kalau orang biasa, ya, dia diberikan penjelasan, dia bertobat. Atau kalau dia masih tidak yakin, tidak puas, nah, dia memilih untuk, ya, mengaku bertaubat dan selamat dari eksekusi. Jadi tidak ada yang aneh di ungkapan ini. Ya, tidak ada yang aneh. Tapi ini menunjukkan bahwa perkara yang Ibnu Taimiyah di situ menyatakan orang ini harus dipaksa atau disuruh bertaubat, kalau tidak maka dia kemudian dibunuh, itu pastilah perkara-perkara yang sangat ekstrim. Kita ambil contoh, misalnya saya buka buku, ya, ini tadi cuman buku, ya, maktabah. Nah ini contoh misalnya ada di Majmu' Fatawi, ya, ya di jilid 1 halaman 83. Di sini beliau mengatakan, wa min haula man yahmiluhu syaitan ila Arafat fayakifu ma'an nasi thumma yahmiluhu fayaruddahu ila madinati tilkal lailah wa yadhunnu hadzal jahil anna hadza min auliyaillah. Nah, ini beliau cerita soal anggapan orang yang beranggapan bahwa ada wali-wali Allah yang bisa terbang ke Mekah, kemudian haji di Arafah bersama jamaah haji yang lain. Ada ke dari Malaysia yang bisa begitu? Ya. Atau sholat Jumat ke Mekah dengan waktu Malaysia. Ya, ada kalangan yang menganggap begitu. Ada wali yang bisa terbang ke Arafah tanpa paspor, tanpa visa, tanpa waiting list. Berapa Malaysia? 110 tahun. Kalau di Jawa Timur 37 tahun. Langsung sampai di Arafah bisa haji. Lalu dibawa oleh jin pada malam itu juga pulang ke rumahnya. Pulang ke Perlis. Nah, dianggap ini wali Allah. Padahal dia sudah melanggar syariat haji. Orang haji setelah wukuf itu masih banyak amalan. Dia harus ke Mina, harus lontar jamarot. Ya. Kemudian ada hari-hari di Mina, harus sembelih hadiu kalau hadinya tamattu. Kemudian harus tawaf ifadhah. Ini datang ke Arafah langsung pulang. Ya, tanpa pakaian ihram. Melewati mikot. Itu bukan wali Allah sama sekali. Secara syariat sudah salah. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya, wa yadhunnu hadzal jahil, orang yang bodoh ini menganggap anna hadza min auliyaillah wa la ya'rifu annahu yajibu alaihi ayyatuba min hadza. Nah, dia tidak paham kalau justru dia harus bertaubat dari keyakinan itu. Wa ini ataqada anna hadza ta'ah wa qurbah ilaihi. Nah, ini. Jadi, kalaupun ada orang yang seperti itu dibawa terbang oleh jin datang ke Arafah, ya, kemudian malam itu juga kembali dan dianggap ini sebagai wali Allah, padahal tidak mengerti syariat haji. Orang yang menganggap bahwa ini adalah wali Allah, ya, wali Allah itu kan definisinya alladzina amanu apa? Wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Bertakwa itu menjalankan, melindungi diri dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah. Ini tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Dia lewat mikot, ya, dengan terbang itu, ya, tanpa pakai ihram. Kemudian dia haji hanya wukuf tanpa melakukan rukun-rukun yang lain. Lalu dianggap sebagai wali Allah, berarti dianggap sebagai mukmin muttaqi. Nah, orang yang punya anggapan seperti ini itu kan berarti apa? Kacau, kucai. Berpikirnya berantakan. Nah,
berantakan kalau kemudian dia menganggap itu bagian dari syariat. Maka beliau melanjutkan begini. Wa ini ataqada, kalau dia meyakini orang ini, ya, ada syaratnya. Kalau orang ini meyakini anna hadza ta'ah, bahwa yang dilakukan oleh sudo wali itu adalah ketaatan, wa qurbah ilaihi, dan satu ibadah kepada Allah, fa innahu yustatab. Fa intaba wa illa kutila. Nah, jadi kapan vonis ini dikenakan? Orang yang meyakini bahwa orang yang menjalankan syariat bertentangan 180 derajat dengan aslinya itu dianggap sebagai wali, ya, dan dianggap apa yang dia lakukan itu adalah ibadah, suatu ketaatan yang sah kepada Allah Ta'ala. Orang yang meyakini seperti ini perlu disadarkan, ya, dan kemudian disuruh bertaubat. Kalau dia bersikeras, ya, tetap keras kepala mempertahankan ini wali dan ini ketaatan, ya, walaupun diancam akan dibunuh tapi tetap bersikeras, nah ini baru kemudian dieksekusi. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh dari fatwa-fatwa beliau, ya. Kalau kita cari semuanya seperti itu. Ya, coba ini saya acak, ya, belum dibaca sebelumnya. Nah ini misalnya, atau tema lain lah ini, ya, politik. Nah ini misalnya, ya, tentang tema tawassul, ya, tawassul, tahu ya? Tema tawassul yang asli, ya, yang diperintahkan dalam Al-Quran itu adalah dengan amalan yang soleh. Kita beramal sehingga masuk surga, ya, menjadikan amal sebagai tawassul. Termasuk tawassul dalam doa. Nah, beliau mengatakan, ya, tawassul dengan keimanan dan kemudian doa, ya, doa termasuk doa dari orang yang soleh dan doa dari Rasulullah ketika beliau hidup. Wa man angkarat tawassula bihi bi ahadi hadainil ma'nayain, kalau orang mengingkari perlunya atau sahnya bertawassul dengan amal soleh dan juga dengan doa, ini mungkin maksudnya doa dari Rasulullah SAW ketika beliau bisa hadir dan mendoakan, fahuwa kafirun murtad, ya, dihukumi apa? Kafir. Yustadabu fa intaba wa illa kutila murtaddan. Nah, sudah jelas yang diberikan vonis oleh beliau yustatab, ya, minta bertaubat, kemudian kalau bertaubat oke, kalau tidak bertaubat maka dia dibunuh, dieksekusi bunuh, ya. Nah, ini orang yang memang sudah statusnya murtad, dan hukum murtad semuanya jelas, ya, sesuai ijma ulama, memang hukumnya adalah dibunuh. Tentu seperti ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, diterangkan oleh beliau, ada proses, ada prosedur. Dan kita lihat secara langsung dalam kenyataan sejarah, siapa yang pernah divonis oleh Ibnu Taimiyah dieksekusi bunuh, ya, karena tema-tema seperti ini? Tidak ada, ya, karena prosedurnya belum diketahui. Bahkan pernah beliau berdebat dengan sebagian kalangan, lalu beliau mengatakan, ana in qultu hadza kuntu kafiron. Kalau saya mengikuti pandangan ini saya jadi kafir. Tapi kalian tidak. Kenapa? Karena kalian masih belum paham. Nah, jadi ada prosedur. Kalau orang sulit paham, ya, itu tidak bisa divonis sama dengan orang yang sebetulnya sudah paham tapi dia bersikeras, ya, bersikeras menolak kebenaran. Jadi itu 3 poin, ya. Pertama, vonis-vonis seperti itu memang sebetulnya tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Itu dikenakan kepada orang yang sudah kategori murtad, baik karena kata-kata maupun karena tindakan. Dan ada proses, ada diminta bertaubat, ada masa, kemudian baru dihukumi dengan vonis dibunuh. Itu pun ada prosedurnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kenyataan, ya, sejarah hidup beliau tidak ada orang yang beliau itu kan, ya. Tadi seperti Al-Bakri, ya, itu luar biasa penyesatannya, tapi beliau justru amankan secara fisik, ya, karena tidak punya dendam. Bahkan beliau ketika pernah ada masa itu Sultan ganti, ya, Sultan di tempatnya Ibnu Taimiyah, sultannya datang menawarkan untuk mengeksekusi, membunuh para qadhi dan para tokoh yang dulu
berusaha agar Ibnu Taimiyah dieksekusi mati. Apa jawab beliau? Anta in qataltahum lan tajid ahsana minhum. Beliau mengatakan, Anda wahai sultan ini, kalau membunuh mereka, orang-orang yang memang bermasalah, ya, setelah mereka mati, Anda tidak akan mendapatkan orang yang lebih bagus dari mereka. Jadi mereka memang bermasalah, tapi kalau ini dihabiskan, tidak ada lagi SDM, sumber daya manusia yang lebih bagus. Kemudian kata Sultan, haulai kanu sa'au fi adzak wa qatlik. Mereka itu dulu berusaha untuk agar kamu dibunuh. Beliau akhirnya mengatakan, kalau seperti itu saya sudah maafkan. Kalau karena hak saya sudah maafkan. Dan kalau karena hak Allah, biarkan Allah yang akan mengeksekusi mereka kalau tidak bertobat. Nah, ini contoh nyata, ya, bukan hanya beliau tidak pernah menyebabkan orang, ya, dibunuh secara langsung dengan sekedar fatwa ini, ya. Dan ini menjelaskan bagaimana kita menafsiri, memahami kata-kata seperti ini. Yang kedua, beliau justru menimbang mana yang lebih maslahat, ya, walaupun mereka punya berhak untuk dieksekusi, tapi beliau memaafkan, melepaskan haknya itu sehingga mereka menjadi selamat. Ya. Mungkin kebanyakan, kalau kepanjangan Ustaz ingatkan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Oh, yang ziarah kubur, ya. Tidak ada Ibnu Taimiyah melarang ziarah kubur. Ya, cari semua buku beliau tidak akan ada. Yang beliau larang itu adalah sengaja melakukan safar, ya, khusus untuk datang ke kuburan dengan keyakinan bahwa itu adalah suatu ibadah. Nah, ini memang tidak ada syariatnya. Dan sebelum beliau sudah ada ulama, misalnya Abu Muhammad Al-Juwaini, ya, bapak daripada Imamul Haramain, beliau melarang itu tegas. Ya. Kemudian bahkan kalau kita baca di pendapat fuqaha itu ada pandangan, ya, kalau safar maksiat, ya, suatu safar yang maksiat itu tidak mendapat keringanan qasar. Nah, itu diterapkan termasuk dalam perkara ini. Ya. Bagi Ibnu Taimiyah sendiri tidak, ya, semua safar, baik safar taat atau safar maksiat tetap ada keringanan qasar. Ya, tapi sampai ada fuqaha yang seperti itu. Nah, lalu kalau kita cari memang tidak ada syariat yang mengatakan bahwa pergi jauh khusus untuk datang ke kuburan itu adalah suatu ibadah. Nah, jadi ada rumusan ibadah itu, ya, antum semua tahu hukum taklifi, hukum fikih yang terkait dengan perbuatan. Ada berapa hukum? Ada 5, ya. Apa saja? Wajib, sunnah atau mandub, mustahab. Yang ketiga, makruh, haram sama mubah. Ya, mubah itu artinya dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Sama-sama tidak mendapat dosa atau pahala. Kalau saya tanya, ibadah itu hukumnya apa? Apakah ibadah itu haram? Tidak mungkin. Ya, kalau ibadah yang sah tidak mungkin haram. Apakah makruh? Tidak mungkin. Ya. Apakah wajib? Ya, ada ibadah-ibadah yang wajib. Apakah sunnah atau mustahab? Ya, ada ibadah-ibadah yang sunnah. Apakah ada ibadah yang mubah atau jaiz tanpa kalau dilakukan tidak mendapatkan pahala? Tak ada kan? Jadi ibadah itu hanya 2, wajib atau mustahab. Nanti ada pilihan-pilihan yang tetap kalau dilakukan dia jadi pahala. Nah, jadi yang namanya ibadah itu tidak mungkin kalau dia bukan wajib atau mustahab. Nah, kita tahu bahwa ibadah ini wajib atau mustahab dari mana? Kalau ada dalilnya, ada syariatnya di Quran, ada syariatnya di sunnah, ya. Baik secara langsung maupun secara kandungan umum, ya, atau dikiaskan. Nah, itu. Jadi kalau ada, nah ini safar untuk khusus ziarah kubur, kalau dianggap sebagai ibadah, ini tidak ada syariatnya.
Bahkan ada larangan. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya. Yaitu Masjid Haram, ya kita sengaja datang safar jauh ke sana, atau Masjid Nabawi sengaja safar datang ke sana, ya. Untuk masjidnya. Ketika sudah sampai di masjid, ya, sudah dekat, nah bisa berkunjung ke Masjid Kuba, bisa berkunjung ke ziarah kubur ke Rasulullah, ya, dan kedua sahabat beliau yang mulia, ya, atau Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi itu sebetulnya kaul beliau, ya, bukan kaul yang aneh, bukan pandangan yang aneh, ya. Tapi kalau dianggap melarang ziarah kubur ini jelas tidak, ya. Karena ziarah kubur ada syariatnya. Yang beliau larang itu adalah sengaja bepergian jauh khusus untuk mendatangi kubur, dan itu dianggap sebagai ibadah. Apakah ada ulama lain yang berbeda? Ada. Misalnya Imam Nawawi mengatakan ziarah ke kubur Rasulullah ini suatu ibadah atau kurban, dan itu biasa. Ya, tinggal nanti kita mengkaji mana yang lebih kuat. Tapi ini bukan tema, bukan poin yang layak untuk menjadikan seorang ulama dikecam karena pendapat seperti itu. Karena bukan pendapat yang aneh. Tapi kalau melarang khusus ziarat kubur, ya, ini pendapat yang agak aneh. Tapi sebetulnya zaman dulu ada. Kalau tidak salah misalnya, ya nanti tolong dikoreksi kalau keliru, Imam Asy-Sya'bi, salah satu ulama yang generasi awal itu melarang, ya, melarang ziarat kubur. Nah, pandangan dulu seperti itu ada. Tapi yang diucapkan Ibnu Taimiyah pun bukan itu. Beliau tidak melarang ziarah kubur, justru mengatakannya sebagai sebuah kebaikan, ya. Yang beliau larang kalau ziarah kubur jauh-jauh, ya. Kemudian sekarang berkembang zaman ini ada wisata religi kalau di Indonesia, ya. Wisata religi bukan untuk dari satu masjid ke masjid untuk wisata, tapi dari satu kuburan ke kuburan dengan niat ibadah. Nah, ini salah satu bentuk wujud yang dilarang oleh Ibnu Taimiyah, dan itu pandangan yang wajar, ya. Bahkan cukup kuat argumentasinya. Itu wisata religi itu artinya perjalanan agama. Ya. Untuk ke kubur-kubur. Tidak lagi pergi ke Bali, tapi pergi ke kubur. Ini boleh dikatakan kuburi kah? Ya. Oh, belum lagi ya? Ya, sangat bagus Ustaz. Okey, sekarang kita mau satu lagi soalan. Antara yang kontroversi Ibn Taimiyah, beliau selalu dituduh menyanggahi ijma' ulama. Sehingga dikatakan beliau menyanggahi 60 masalah yang dikatakan ijma'. Artinya beliau sangat ganjil begitu. Mungkin boleh diberikan pencerahan. Sebentar ya. Saya teringat satu kitab kalau tema ini. Tak perlu ya, kelamaan. Ya, ini pertama kita perlu tahu dan paham jelas ya. Ibnu Taimiyah ini termasuk tokoh ya bahasanya. Ya, tokoh yang sangat menekankan pentingnya ijma'. Nah, jadi berbalik dengan pertanyaan ini, tokoh yang menekankan pentingnya menjaga ijma', dan beliau sering mengecam tokoh-tokoh lain yang keluar dari ijma', ya, termasuk misal dalam perkara bukan perkara agama, ya, perkara ilmu fisika misalnya. Beliau menyebutkan ijma' ulama bahwa bumi ini apa, bulat apa datar? Kira-kira datar, seperti piring. Ya, beliau menyebutkan ijma' ulama bahwa bumi ini bulat, ya, agak oval dikit lah. Tapi yang jelas bulat, bola, ya, bola. Beliau menyebutkan ijma' ulama dan mengecam kalangan mutakallimin, ya, yang berpandangan sebaliknya. Dan itu masih ada sampai zaman-zaman berikutnya. Antum kalau baca tafsir Jalalain, ya, itu di situ disebut bumi itu datar, musattahah. Ya, masih ada. Dulu ada yang berpandangan alam ini kadang ada yang berpandangan segitiga atau segi empat, ya, kotak atau trapesium. Ya. Beliau mengecam itu.
Jadi bukan hanya dalam masalah agama, kadang-kadang ijma di tema lain yang dia kuat, ada dalilnya jelas, itu juga dikecam oleh beliau kalau ada orang keluar. Dan ini bukan yang pertama. Itu sudah pernah disebutkan oleh Ibnu Hazm ya, dalam Al-Fisal, disebutkan oleh Ibnul Jauzi, disebutkan oleh Ibnul Munadi, salah seorang ulama Hanabilah juga ya, walaupun tidak langsung dari sumber, bisa jadi sumbernya dari para saintis saat itu ya. Jadi Ibnu Taimiyah termasuk orang yang sangat menekankan ijma ya. Lalu pernah ketika menjawab satu fatwa, beliau mengatakan ya, wal mujib, artinya diri beliau sendiri itu tidak akan mengatakan satu fatwa atau perkataan kecuali yang beliau temukan salafnya. Beliau temukan ulama tokoh sebelum beliau ya, yang juga berfatwa fatwa yang sama. Beliau menekankan itu. Sampai pernah ketika beliau ingin berfatwa soal ini, satu masalah penting dan untuk kontemporer sangat bagus ya. Di sini ada yang pernah pergi umroh? Belum? Ya, 1 tahun lagi insya Allah. Dulu umroh itu berjalan kaki atau naik kuda atau naik onta ya, lebih simpel. Sekarang pesawat dan harus sudah pesan tanggal atau tarikh 1 misalnya sampai tarikh 12 ya. Sudah dipesan hotelnya ya, sudah di booking tiket pesawatnya dan seterusnya. Sudah ada tanggal pasti keberangkatan kepulangan ya. Tapi ada masalah untuk, mohon maaf, kalangan akhwat atau muslimat ya. Ketika datang bulan ya, pas dia datang di Mekah, sementara dia hanya punya waktu misal berapa, 5 hari. Nah, umumnya ulama berpandangan orang yang sedang datang bulan tidak boleh melakukan apa? Tawaf. Dan Sayyidah Aisyah ketika datang haji memang dilarang Rasulullah. Beliau mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Ya, lakukan yang biasa dilakukan amalan jamaah haji yang lain, tapi jangan melakukan tawaf. Tawafnya nanti setelah suci. Nah, itu kalau dia tinggal di Mekah ya, duduk kat sana lama, harinya cukup. Kalau tidak cukup bagaimana? Nah, ada 2 pilihan. Dia pulang tanpa membawa haji, tanpa membawa umroh ya. Dan ini berat, apalagi kalau tidak sejak awal berniatnya dengan tambahan seperti itu. Jadi harus datang lagi ya. Atau dia tetap tawaf dalam kondisi belum suci. Nah, ini difatwakan oleh beliau. Ya, kalau dalam kondisi normal jangan, tunggu dulu sampai suci baru silakan tawaf. Ya, tapi kalau sudah besok misal pesawat akan pulang, ya, maka beliau memilih pendapat pandangan boleh orang haid itu melakukan tawaf. Karena dalil-dalil yang mengatakan orang haid tawafnya tidak sah tidak ada. Hanya ada dalil itu tadi, Rasulullah melarang Sayyidah Aisyah untuk melakukan tawaf ketika masih haid. Tapi sebelum haji selesai, Sayyidah Aisyah sudah suci sehingga beliau melakukan tawaf. Tidak ada, bahkan beliau ingin menambah umroh. Tidak ada kasus di mana sahabat ini atau sahabiah ya, sahabat wanita itu belum suci ya, tapi dia belum tawaf. Nah, kasus ini tidak ada. Jadi dalil untuk melarang wanita yang haid untuk tawaf ya, ketika kondisi sudah mendesak tidak ada yang kuat. Nah, beliau melihat pandangan itu dan sudah ada sebelumnya ulama. Satu pandangan di mazhab Hanafi kalau tidak salah ya. Kemudian di sebagian akwalnya Imam Ahmad. Nah, jadi beliau juga bukan menentang ijma. Walaupun sebagian orang menganggap itu menjelisihi ijma karena kurang wawasan. Ya, tidak tahu ada pandangan seperti itu. Nah, ini contoh. Ya, jadi pertama beliau sangat menekankan pentingnya ijma. Yang kedua beliau sering membantah orang lain yang keluar daripada ijma. Ya. Sulit dibayangkan orang seperti ini kemudian menentang ijma atau sampai puluhan ya, ijma. Itu hanya ijma yang dianggap ijma karena dia ilmunya kurang. Ya. Makanya yang ketika kita teliti ternyata ada semua. Ya. Seandainya pun ada keliru 1, 2, 3, 4 wajar.
Karena ulama bukan sesuatu yang, bukan orang yang maksum atau terjaga dari kesalahan. Ya tinggal dikoreksi saja kalau memang salah. Ya, jadi secara prinsip tidak ada teori bagi Ibnu Taimiyah untuk keluar dari ijma. Ya. Kemudian secara praktik ternyata itu bukan ijma. Ya, ada salah satu pandangan yang termasuk ketika dalam masalah talak. Ya. Beliau bukan keluar dari ijma karena talak 3 ya, ketika mengucapkan antitolik dalam satu kali duduk ya, itu menurut madhab yang 4 memang dia jatuh 3, tapi itu madhab yang 4 ya. Ijma'nya madhab yang 4 bukan hujjah, yang hujjah itu ijma'nya seluruh ulama ya. Sementara ulama bukan hanya madhab yang 4 ya. Itu ketika zaman Rasulullah dan ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah dihitung sebagai 3 talak. Ketika zaman awal Khalifah Umar bin Khattab juga tidak dihitung sebagai 3 talak. Dihitungnya tetap 1 karena dalam satu putaran ya, masih belum iddah, masih bisa dirujuk. Nah, tapi di pertengahan Khalifah Umar melihat orang suka bermain-main. Semestinya, sepatutnya, ya, seharusnya talak itu 1 saja, antitolik, sudah. Ya, kemudian beri kesempatan untuk bisa rujuk. Ya, kalau tidak maka berarti dia sudah jatuh 1 kali talak. Ya. Masih ada kesempatan untuk rujuk. Kalau tidak dirujuk, masa iddahnya habis, berarti sudah pisah suami istri. Dulu seperti itu. Tapi kemudian orang tidak puas, mungkin emosi, tidak puas. Kamu saya cerai, tidak puas begitu dia, kamu saya cerai, dihabiskan kuota cerai sekaligus ya, di malam hari begitu, esok hari menyesal. Itu banyak sering terjadi. Nah, Khalifah Umar melihat ini orang sudah mulai bermain-main dengan talak ya, akhirnya beliau sudah, kalau gitu kita hukumi ini jatuh 3 karena dia memang ingin bermain-main dengan 3 talak itu. Nah, jadi itu adalah bagian dari istihadnya Khalifah Umar, beliau selaku penguasa ya, di pertengahan pemerintahan beliau. Kemudian para ulama rata-rata mengikuti itu. Nah, ketika Ibnu Taimiyah punya pandangan yang seperti halnya zaman Umar yang pertama dan zaman Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ini bukan menyelisihi ijma'. Dan ternyata di masa kontemporer pandangan Ibnu Taimiyah lebih diambil ya, di pengadilan-pengadilan agama di berbagai macam negara, khususnya di negara Arab ya. Bahkan kalau di Indonesia ya, mungkin juga di Malaysia, saya tak tahu ya, cerai itu tidak sah kecuali di hadapan hakim atau pengadilan, walaupun sudah mentalak 33 kali ya, tidak dianggap sah. Ini jauh lebih ini lagi daripada pandangan Ibnu Taimiyah ya. Nah, tapi pandangan yang cukup sebatas pandangan Ibnu Taimiyah bahwa 3 kali tapi dalam satu majelis jatuh 1, nah itu banyak digunakan. Ya, banyak digunakan. Pandangan beliau soal talak terkait dengan sumpah talak. Ya. Jadi misalnya dia bersumpah, kalau kamu ya istrinya ini ya, masuk ke dapur hari ini, saat ini masuk ke dapur tidak mendengarkan saya bicara, kamu saya cerai. Nah, ini kan contoh mentalak tapi dengan apa? Dengan sumpah. Ya, dengan sumpah, kalau sesuatu syarat yang disumpahkan itu terpenuhi maka dia cerai. Itu kata beliau ini sumpah, bukan talak. Ya. Artinya sumpah itu di dalam aturan fikih bisa dibatalkan. Ya, bisa diganti dengan kafarat. Ya, sumpahnya dibatalkan, dia bayar kafarat. Ya, baik dengan puasa maupun memberi makan dan seterusnya. Nah, ini fatwa beliau. Apakah berbeda dengan madzhab arba'ah? Berbeda. Berbeda dengan imam yang 4, berbeda. Ya. Tapi ada imam lain yang punya pandangan berbeda. Ya, walaupun secara langsung atau tidak. Misalnya Abu Thawr ya, dan para sahabat sebelumnya, para ulama salaf memperlakukan hal yang sama ketika orang bersumpah soal pembebasan budak. Jadi misalnya orang punya budak, ya, kemudian dia bersumpah, kalau ini terjadi atau kalau kamu melakukan sesuatu, ya,
maka budak saya bebaskan. Nah, besoknya menyesal. Besoknya menyesal. Nah, ini bisa diganti dengan kafarat. Karena itu hanya sumpah. Jadi beda orang mengatakan, ya misal kalau gelas ini jatuh, kamu saya cerai. Dengan mengatakan kamu saya cerai tanpa ada syarat ya. Atau yang lebih jelas, demi Allah, ya, kalau ini jatuh nanti kamu saya cerai. Sumpah dikaitkan dengan syarat. Nah itu. Ya, lalu kemudian nanti juga dilihat niatnya. Kalau niatnya itu memang untuk bersumpah dan memberikan pelajaran ke istri, nah itu masuk ke sini. Tapi kalau niatnya dia memang ingin menjatuhkan talak, nah itu beda lagi. Sesuai dengan niatnya, bukan hanya sesuai dengan lafalnya. Nah ini contoh pandangan beliau ya, yang beliau dipenjara gara-gara itu, ya, dibantah banyak ulama, ya, lalu dianggap menyelisih ijma, padahal sebenarnya tidak menyelisih ijma. Dan di zaman kontemporer sekarang justru banyak berlaku, ya, justru banyak berlaku, bahkan diperluas tadi, ditambahi. Contoh pandangan Ibnu Taimiyah yang banyak digunakan zaman sekarang, ya. Ada masalah perdagangan emas. Emas ditukar dengan emas harus sama beratnya atau tidak? Harus sama beratnya. Kalau tidak itu riba. Ini kalau emas murni, emas batangan, apa namanya di sini? Emas tulin. Ya. Logam murni. Tapi ada emas yang sudah berbentuk perhiasan. Ya, kalung. Apa kalung itu? Rantai. Rantai. Kalau kita rantai itu buat motosikal ya. Ya, ada kalung ini, kemudian gelang perhiasan yang dia dari emas asli, ya, ada proses, ya, ada usaha, ada kerja. Kerja ini ada nilainya. Nah, kalau ditukar berbeda seperti itu, ya, nah, Ibnu Taimiyah punya pandangan membolehkan dengan beberapa syarat. Nah, dengan beberapa syarat, termasuk kalau ada pedang, ada emasnya. Nah, itu ada dibolehkan dengan beberapa syarat. Ada argumentasi panjang, ya, termasuk kalau tidak salah. Dan beliau mengkritik pandangan yang berbeda. Ini contoh. Ya. Zaman sekarang fatwa Ibnu Taimiyah ini digunakan, termasuk misalnya di Indonesia, di MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, digunakan sebagai sandaran untuk membolehkan perdagangan komoditi emas, ya, yang tidak cash, tidak tunai, karena dianggap sudah bukan perdagangan ribawi, ya, tapi berlebihan. Jadi dianggap bahwa perdagangan emas batangan atau emas dengan uang itu pun boleh. Nah, padahal Ibnu Taimiyah tidak sampai ke sana. Orang-orang tidak ada menganggap, ya, ini sebagai sesuatu yang orang yang mengeluarkan fatwa itu dipenjara. Padahal fatwa-fatwa seperti itu dulu sangat sensitif. Nah, ini salah satu contohnya. Silakan kalau ada. Alhamdulillah, kita telah selesai soalan-soalan yang saya kemukakan. Mungkin tadi ada yang keliru ijma' dengan jumhur. Mungkin kan yang dia mengaku kata ijma' tu. Tapi kadang-kadang ijma' tapi ijma' kampung dia saja. Bukan ijma' kaum muslimin. Sikit-sikit ijma', ni menyalahi ijma', kan. Okey, kalau ada soalan daripada mahasiswa, ya sila. Satu. Sila. Boleh. Berdiri pun boleh, duduk boleh. Tak menyalahi ijma'. Ya. Ya. Terkait dengan Ibnu Taimiyah sekarang itu banyak orang yang istilahnya itu tidak suka dengan beliau itu dikarenakan akidahnya yang tajzim, dan itu memang juga banyak hadir atau tahdir dari para ulama dahulu. Mungkin salah satunya ulama Syafi'iyah yang bernama Ibnu Hajar al-Haytami, yaitu yang terkenal di dalam
dalam Al-Fatwa Al-Hadithiyah itu beliau sebagai ahli hawa gitu kan, seperti itu, pengikut hawa nafsu gitu, Ustaz. Mohon Ustaz pandangannya atau bantahannya terhadap fitnah tersebut terhadap Syekh Ibnu Taimiyah. Terima kasih. Itu antum anggap fitnah. Iya Ustaz. Berarti sudah tahu salahnya di mana. Cuman kan ini Sudah kan mumpung forumnya tentang Ibnu Taimiyah gitu saja. Perlu mungkin diluruskan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada lagi ya? Ini yang pertama sahabat kita ni soal mujassimah, soal tajsim. Ada soalan lagi? Ada daripada yang ni tak? Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Utara? Jawa Selatan? Okey, khalas. Okey, baik. Kita tutup nanti. Ya. Ya, tatsim. Ya, ini ada tatsim itu bahasa Arab. Berasal dari pada kata apa? Ya, jassama yujassimu tasiman. Itu artinya menganggap sesuatu itu jism. Nah, jism ini bahasa Melayu atau bukan? Bahasa Melayu jism. Apa artinya? Itu pun khilaf. Di dalam bahasa Melayu pun khilaf. Jirim, jisim, batang tubuh, sosok tubuh. Sosok tubuh. Nah, ini pun jism. Jisim. Mana tubuhnya? Udara nih jism tak? Ada tapi tak nampak. Ada tapi tak nampak. Tapi bisa dirasa. Bisa. Ini tubuhnya bisa dirasa. Air ini jism atau bukan? Ruh kita itu jism atau bukan? Jisim. Jisim. Terus apa beda jismani dengan rohani? Nah, jadi ada problem di pengertian atau definisi jisim itu apa? Ya, you bilang ini mujassim. Oh, jisim itu apa? Belum jelas. Jadi sesuatu yang belum jelas istilahnya, ya ada perbedaan atau tidak konsisten dengan definisi, kemudian digunakan untuk memvonis seseorang bahwa dia menganggap Allah itu jisim. Nah, ini perlu kita jelas. Jadi pertama secara lafal atau pengertian dasar ya, mujassim itu dalam tema akidah adalah orang yang menganggap Allah itu apa? Jisim. Jadi dia mengatakan Allah itu jisim. Mengucapkan Allah itu jisim atau punya keyakinan bahwa Allah itu jisim walaupun dia bukan dengan ungkapan seperti itu. Bukan dengan ungkapan jisim, tapi dengan ungkapan lain yang dianggap mewakili makna daripada jisim. Jadi kita lihat di semua buku Ibnu Taimiyah beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jisim. Ada biasanya fitnah ya. Fitnah ini bahasa Arab atau apa? Buhtan terjemahannya. Jadi tuduhan yang palsu. Saya pernah baca kitab nama Al-Kashif As-Saghir li Aqidati Ibnu Taimiyah. Ya, ditulis oleh seorang tokoh di Yordan namanya Said Faudah. Ya. Al-Kashif As-Saghir li Aqidati Ibnu Taimiyah itu artinya judul kitab itu adalah Al-Kashif itu apa bahasa kita? Penyingkap ya. Yani kitab ini ingin menyingkap, disebut kecil untuk meremehkan Ibnu Taimiyah. Artinya dia menganggap kalau diungkap lebih jelas akan jadi jilid panjang. Nah, saya bikin sedikit aja lah, tapi sudah cukup untuk menjatuhkan Ibnu Taimiyah. Mungkin seperti itu. Jadi pengungkap akidah Ibnu Taimiyah. Saya baca kitab itu dari awal pengantar sampai kalau tidak salah halaman 100 sekian. Tidak ada sama sekali kutipan dari ucapan Ibnu Taimiyah. Bicara ke sana kemari, ke utara, ke selatan, ngutip dari ulama AB, tidak ada kutipan langsung dari Ibnu Taimiyah. Padahal judulnya apa? Penyingkap akidah Ibnu Taimiyah. Ya, kalau kita dapat kado, kita ingin menyingkap isi kado, apa yang kita lakukan? Buka. Ya, jangan malah pergi ke toko sini, toko sana, lalu menganggap hasilnya itu adalah isi kado. Kalau ingin membuat sesuatu yang menyingkap akidah seorang tokoh, datangkan perkataannya, datangkan ininya, baru kemudian nilai. Seperti itu ya, yang benar.
Ini tidak sampai halaman 100 sekian tidak ada kutipan langsung dari Ibnu Taimiyah. Kemudian ada kutipan yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah yang pertama waktu itu di buku itu. Dia mengutipnya dengan salah. Itu sebenarnya ungkapan yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah ya, dari orang lain di dalam buku Bayan Talbisil Jahmiyah ketika masih dicetak dalam 2 jilid ya, terbitan Syekh Ibnul Qasim kalau tidak salah, belum yang 10 atau 8 jilid itu ya. Itu ucapan dari kalangan Mujassimah ya, atau ucapan dari orang yang menisbatkan qaul itu ke Mujassimah bahwa ma min maujudin illa jisman au qaiman bijismin. Itu dianggap sebagai ucapan Ibnu Taimiyah. Padahal kalau kita baca halaman-halaman sebelumnya itu Ibnu Taimiyah mengutip dari yang lain. Jadi bayangkan satu buku yang dijuluki Al-Kashif mengungkap akidah Ibnu Taimiyah, tapi 100 lebih halaman tidak ada kutipan dari Ibnu Taimiyah. Ketika pertama apabila dia mengutip dari Ibnu Taimiyah, mengutipnya pun palsu. Ucapan orang ya, tadi Ibnu Taimiyah itu nafasnya panjang kalau nulis. Jadi kadang tulisan berhalaman-halaman ya, itu bukan ucapan Ibnu Taimiyah, itu mengutip dari orang lain baru kemudian nanti dinilai atau dianalisis. Nah, ini salah satu bentuk fitnah tadi ya. Fitnah yang ada seperti itu. Nah, yang kedua, jadi dalam semua buku saya bisa jamin, saya bisa garansi, nanti silakan teman-teman cari ya, beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jism. Bahkan juga tidak mengatakan Allah itu laisa jisman. Artinya beliau menolak istilah itu. Ya. Karena Allah sudah punya nama, sudah punya sifat yang banyak di Quran dan Sunnah. Kenapa kita dipusingkan, dipeningkan dengan istilah jism atau bukan jism ini? Itu sama-sama tidak pernah digunakan. Seandainya di Quran itu ada kosakata yang mewakili jism atau mewakili laisa jisman, ya, mewakili bahwa Allah itu jism atau bukan jism, ya kita gunakan istilah yang ada di Quran itu. Karena lebih terjamin, ya, lebih terjamin kebenarannya dan konsistensinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang mengatakan, Ibnu Taimiyah tidak bilang Allah itu jism. Tapi Ibnu Taimiyah bilang Allah itu A, B, C, D, yang itu adalah maknanya jism. Nah, kembali tadi, makna jism apa? Ini belum tuntas, belum jelas makna jism itu apa. Jadi, apakah air ini jism? Sudah agak ragu-ragu. Apakah udara ini jism? Sudah ragu. Kalau udara ini bukan jism, berarti tidak semua yang ada di alam ini jism. Ya. Pengertiannya tidak jelas, tidak menunjukkan bahwa itu adalah alam. Kalau roh itu bukan jism, nah, maka juga pengertiannya tidak menunjukkan bahwa semua yang ada di alam jism atau sifat dari jism. Karena itu kalau kita baca misalnya dalam kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari ya, dalam Maqalat Al-Islamiyin, dan itu kitab yang jelas-jelas valid nisbatnya ya, diatribusikan ke beliau menyebutkan ada namanya tokoh Hisham Ibnul Hakam. Ini tokoh yang dikenal sebagai mujassim. Beliau dari kalangan Syiah yang pertama, dan ketokohannya di Syiah diakui sampai sekarang. Itu mendefinisikan jism. Dia mengatakan Allah itu jism ya. Tapi definisi jism menurut beliau adalah syai'un pertama, kemudian maujudun ya. Kemudian qaimun bin nafs. Syai'un itu artinya sesuatu, maujudun itu sesuatu yang ada ya, ada wujudnya ya. Bukan tidak ada. Kemudian qaimun bin nafsi itu artinya sesuatu yang mandiri, apa bahasa di kita. Jadi tidak menempel atau disandang oleh yang lain. Saya misalnya bisa kata kita punya botol ya, punya botol nih. Botol ini ada warna, kemudian ada bentuk, ya, ada ukuran panjang, kemudian ada dingin atau panas, ya, dingin atau panas. Ini sudah minum dingin dan panas? Belum ya? Kalau saya katakan panjangnya botol ini, ya, panjangnya botol ini itu sesuatu atau bukan sesuatu?
sesuatu. Ya. Panjangnya botol ini ada atau tidak ada? Ada. Ya. Karena botolnya ada maka panjangnya adalah. Tapi panjangnya botol ini mandiri atau tidak mandiri? Tidak mandiri karena dia hanya ada ketika botolnya ada dan dia disandang oleh botol. Maka kita katakan panjangnya botol. Ya, dia disandarkan saja ke botol. Sementara botolnya inilah yang menyandang sifat panjang. Nah, Hisham bin Hakam itu mendefinisikan jism, definisi yang nomor 3 adalah yang mandiri ini. Jadi misalnya botolnya itulah jism. Adapun yang lainnya itu sifat-sifatnya, ya, atau bagian tidak terpisahkan dari jism. Nah, sekarang dengan 3 definisi itu, apakah Allah itu syai'un, sesuatu? Hah? Allah itu sesuatu atau bukan sesuatu? Ragu-ragu? Kul ayyu syai'in akbaru syahadah kulillah. Berarti Allah itu disebut sesuatu. Baca di Sahih Bukhari itu ada judul khusus bahwa Allah itu sesuatu. Ya, bahkan beliau menulis hadis tentang penyadaran sifat syaksun ke Allah. Ya. Tapi kita tidak bahas itu dulu. Jadi Allah sesuatu, ya kan? Kalau orang menggunakan istilah jism, tapi maksud dia adalah al-jism sama dengan sesuatu, salah tidak dia menyebut Allah itu jism? Sementara arti dari jism itu adalah sesuatu. Tidak salah secara maksud. Ya, cuma kosakata jism tidak bagus lah. Kalau dia mendefinisikan jism sebagai syai'un maujud, ya, atau sebagai al-maujud, salah atau tidak dia mengatakan Allah itu jism? Tidak salah secara makna, ya, sama seperti dia mendefinisikan jism adalah qaim bin nafs. Apakah Allah itu qaim bin nafs? Ya, ini disepakati. Nah, ini problem pertama. Jadi waktu itu Hisham bin Hakam maksud dia itu. Ya. Lalu ada tambahan-tambahan lain, definisi lain yang sebetulnya tidak valid, tidak otentik dari Hisham bin Hakam. Ya, biasa disebutkan dari Ibnu Rawandi, kemudian dinukil dari satu mutakalim ke mutakalim lain yang mengatakan jism ini Allah itu jism dan ukurannya sekian itu tidak valid, ya. Tidak ada data yang cukup kuat. Ini pertama. Lalu ada orang lain lagi, definisi jism bagi dia bukan hanya sesuatu atau sesuatu yang ada atau sesuatu yang mandiri, bukan itu, ya. Tapi definisi jism bagi dia adalah al-murakkab. Nah, sesuatu yang apa? Disusun, tersusun. Nah, al-murakkab kalau kita pahami secara maksud umum itu sesuatu yang dirangkai, ya, disusun. Macam orang bikin karangan bunga. Ini ada satu bagian, ada bagian lain digabung. Nah, apakah Allah jism dalam arti itu? Jelas bukan. Ya, kalau jism maksudnya seperti itu, maka disebut jism jelas sesuatu yang salah karena Allah tidak pernah ada yang merangkainya, ya, ataupun dia dipandang bisa berpisah-pisah. Nah, ini jadi ketika kita ingin menganalisis, ya, orang yang mengatakan Allah itu jism atau bukan jism, tanya dulu apa maksudnya, karena ini bukan istilah yang permanen, ya, bukan istilah yang stabil yang diantara para penggunanya sendiri beda-beda. Di Malaysia ada kosakata benda, ya, benda. Apa arti benda itu? Kalau di dalam bahasa Malaysia, ini benda atau bukan? Benda. Saya punya misalnya, saya punya ilmu. Ilmu saya ini benda atau bukan benda? Saya punya ucapan. Nah, saya ada benda nak cakap sama awak. Nah, ini ucapan saya ini benda atau bukan benda? Ucapan. Ya, benda atau bukan? Saya ada benda yang ingin nak cakap awak. Tengok definisi. Ya. Benda itu kalau dalam, saya tak paham pasti, ya, tapi saya rasa kalau di bahasa Malaysia benda itu artinya sesuatu atau perkara. Atau perkara dalam bahasa Indonesia, ya. Ucapan Allah itu perkara atau bukan perkara? Amrun atau bukan amrun? Amrun, syariat Allah itu amrun.
Kalau di bahasa kita, katakanlah bahasa Perlis, ya, kita dalam bahasa kita amrun itu benda, maka salah atau tidak kalau saya bilang sifat Allah itu benda atau kalamullah itu benda? Tidak salah, karena maksud kita dari benda itu adalah sesuatu atau perkara atau hal itu. Jadi kalau definisi kita itu cocok, ya, dan merupakan terjemahan dari kosakata Arab yang benar, yaitu amrun atau syai'un atau ini, maka tidak salah. Nah, mirip seperti itulah. Tapi kalau antum datang ke Indonesia, benda itu khusus langsung terbayang di sini sesuatu yang seperti ini, fisikal. Ya, definisi fisik ini juga panjang. Kalau fisik itu apa? Ya, apalagi sekarang dianggap materi ini kalau dibedah, diurai, sebetulnya di dalam itu banyak kosong. Ya. Atom itu ada elektron bisa beredar karena ada banyak ruang kosong. Ya, lalu intinya hanya kecil, intinya ini dibedah lagi banyak kosong lagi. Ya, seolah-olah materi ini sebetulnya bukan benda padat. Lebih rumit lagi. Tapi intinya adalah, ya, sebuah istilah itu harus kita pahami dulu apa maksud dari orang yang mengucapkannya. Nah, jadi ini terbantah dari dua sisi. Dari sisi pertama, Ibnu Taimiyah sama sekali tidak pernah mengatakan Allah itu jism. Bahkan beliau menolak istilah itu, menolak istilah jism atau bukan jism. Karena kalau bukan jism, katakanlah dibilang, ya, Allah atau sifat Allah itu bukan benda. Nah, benar tak kalau misalnya kalam Allah itu bukan benda? Kalau definisi benda adalah yang syai'un atau perkara atau ini, tentu salah. Nah, maka tidak perlu menggunakan kosakata itu. Tidak dipakai pula di Quran, di sunnah tidak ada, di ucapan sahabat tabi'in pun tidak ada. Ya, apa perlunya? Tidak perlu. Baik dalam rangka mengatakan jism atau bukan jism. Ya, tinggalkan istilah itu, kita gunakan istilah yang memang ada di Al-Quran. Ya, misalnya Allah itu somadun. Nah, somadun itu artinya tidak punya, artinya sempurna, zat maupun sifatnya, sehingga tidak bisa terpecah-pecah, tidak bisa keluar masuk, tidak seperti tadi teori filsafat itu, kalau melahirkan itu berarti ada sesuatu bagian dari zatnya yang keluar. Nah, as-samad itu makanya tidak bisa seperti itu. Nah, kita gunakan saja Allah as-samad. Kemudian tidak perlu ada perdebatan panjang sekian abad. Ya. Lalu kemudian kita katakan lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Sudah cukup. Ya, tidak perlu bilang laisa jisman, laisa aradun, la samaan wala hajaran wala syajaran misalnya, gitu ya. Nah, ini sikapnya Ibnu Taimiyah yang sebenarnya. Jadi beliau tidak pernah mengatakan Allah jism, ya. Bahkan beliau bersikap menolak istilah yang pertama tidak ada gunanya, yang kedua memunculkan perdebatan-perdebatan tidak perlu, lalu yang ketiga istilah ini sendiri maknanya belum pasti, belum jelas di antara para penggunanya. Jadi secara lafal jelas bukan mujassim, ya. Lalu secara makna beliau pun justru menggunakan sikap yang paling ilmiah, yaitu membedah makna itu apa maksudnya, ya. Baru kemudian kalau sudah dipahami maksudnya bisa dinilai ini benar atau salah, ya, berdasarkan maksudnya. Adapun istilahnya perlu kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Makanya kalau ada orang-orang setelahnya menuduh itu menjadi jelas. Makanya ya termasuk apa Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, menulis banyak bantahan kepada Ibnu Taimiyah di banyak fatwa lain, khususnya di Al-Fatawi Al-Hadithiyah itu banyak juga memuji dan istighfar dari Ibnu Taimiyah. Tapi apabila beliau menilai Ibnu Taimiyah itu pedas, nah itu juga banyak. Muncullah misalnya Imam Al-Alusi, ya, menulis apa judulnya, Jila'ul Ainain fi muhakamatil Ahmadain. Nah, jadi buku khusus untuk menghakimi dua Ahmad. Siapa? Ahmad Ibnu Taimiyah dan Ahmad Ibnu Hajar. Ya, dihakimi oleh ulama setelah itu banyak beliau menjawab tuduhan-tuduhan atau fitnahan yang seperti itu, ya. Jadi Ibnu Taimiyah tidak bisa menjawab karena beliau sudah wafat, tapi ada ulama lain kemudian memperjelas banyak tema termasuk masalah itu, ya. Barakallahu fikum. Okey, alhamdulillah, nampak gayanya sangat berat
berbincang soal falsafah kalam pada jam 11.30 ini. Subuh masih berapa jam? Ya, sudah sampai ke penghujungnya. Ya, kerana sudah tidak boleh dihadam. Jisimnya entah ke mana. Jasadnya saja di sini. Ya, saya akhiri diskusi kita, mudah-mudahan sedikit sebanyak menjawab apa yang berlegar di sebalik susuk tubuh imam yang besar Ibn Taimiyah rahimahullah, dan mudah-mudahan siri yang kedua yang ketiga dapat kita jemput ustaz lagi insya-Allah ke sini dengan tajuk-tajuk yang lain. Jadi saya serahkan balik kepada pengurusi majlis insya-Allah. Ya, jika ada koreksi nanti kita ada sesi yang kedua. Ya, sesi kedua. Insya-Allah. Kerana pengurusi ini sudah mengingatkan saya, beliau sudah mau pulang. Saya tak apa. Okay. Majlis merakamkan jutaan terima kasih buat Al-Fadhil Ustaz Midhal Mashhud atas ilmu yang telah pun disampaikan buat kami sebentar tadi. Majlis juga merakamkan jutaan terima kasih buat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Riza bin Azizan atas kesudian untuk mengendalikan sesi diskusi pada malam ini. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata kenang-kenangan kepada panel dan juga moderator kita pada malam ini. Justru dijemput yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli diiringi oleh Encik Badrul Hisham untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan. Dipersilakan panel kita pada malam ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Nidhal Mashhud untuk menerima cenderamata. Seterusnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan. Terima kasih diucapkan kepada berbagai rektor. Dengan itu maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Saya pohon para hadirin untuk kekal di dalam dewan untuk sesi bergambar. Saya Muhammad Sifat Ajmal bin Samsuri selaku pengacara program pada malam ini memohon kemaafan jika sepanjang saya mengendalikan acara pada malam ini terdapatnya sebarang kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq.